Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Berkat beliau kita mengenal agama Islam, agama rahmatan lil alamin. Teman-teman sekalian yang menempuh mata kuliah perancangan kontrak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang urgensi dan eksistensi tanda tangan dalam kontrak. Sesuai dengan apa yang telah saya paparkan terkait tentang judul pembahasan pada kali ini, kita ketahui bersama teman-teman dalam melaksanakan kontrak, ya, pihak yang melakukan kontrak harusnya membuat akta otentik atau akta di bawah tangan sesuai dengan ketentuan yang telah saya paparkan tentang syarat sahnya kontrak dan kekuatan hukum kontrak tersebut. Jadi kalau akta otentik itu adalah kekuatan yang sempurna di dalam pembuatan kontrak tersebut. Sedangkan juga akta di bawah tangan juga kekuatan yang meskipun belum sempurna tapi sudah kuat lah, bisa menjadikan alat bukti lagi yang kita ketahui di dalam hukum perdata. Dalam menjadi alat bukti tertulis, ya, kita tahu bahwa alat bukti tertulis itu bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada akta, yang kedua ada surat bukan akta. Sebuah surat bisa dikatakan sebagai akta apabila terdapat tanda tangan, dibuat dengan sengaja dan digunakan untuk keperluan siapa surat itu dibuat sendiri. Dalam 1869 KUH Perdata menegaskan bahwa sesuatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai atau karena suatu cacat dalam bentuknya tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak. Artinya sebuah akta ataupun sebuah surat begitu, ya, sebuah akta apabila tidak ditandatangani oleh yang bukan yang berkuasa, maka dia hanya bisa menjadi akta sebagai akta di bawah tangan saja, bukan dijadikan sebagai akta otentik. Akta notaris merupakan suatu akta yang otentik, teman-teman. Kita tahu bersama bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu adalah notaris. Di mana akta otentik adalah akta yang diberikan tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak dan perikatan yang dibuat untuk dengan sengaja tersebut. Ini menjelaskan bahwa tanpa adanya tanda tangan seperti karcis parkir tidak termasuk akta. Artinya kalau bukan tanpa adanya tanpa adanya tanda tangan, maka seperti karcis itu bukan sebagai bagian dari akta otentik. Nah, akta otentik inilah menjamin kebenaran dari tanggal terlaksananya, tanda tangannya, komparasinya, atau tempat dimuatnya akta tersebut atau dibuatnya. Dalam artian formal, bahwa akta notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yaitu yang dilihat, didengar, dan dialami oleh notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya. Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil, teman-teman, kecuali bila si penandatangan dari akta atau surat tersebut mengakui kebenarannya tanda tangannya. Kekuatan pembuktian material secara hukum yuridis, suatu akta otentik memberikan kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak yang menyatakan dan melakukan yang termuat dalam akta tersebut. Nilai pembuktian formal misalnya bahwa si penghadap tidak pernah merasa menghadap ke notaris pada hari atau tanggal yang disebutkan, atau merasa bahwa tanda tangan yang ada dalam akta bukan tanda tangannya.
Nah, dalam penandatanganan suatu akta, notaris harus melaksanakan asas kecermatan yang salah satunya adalah memenuhi teknik administrasi pembuatan akta seperti pembacaan, penandatangannya, pemberian salinan, dan pemberkasan minuta. Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lainnya. Jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau mengindividualisir suatu akta karena identifikasi dapat dilihat dari tanda tangan tersebut. Tanda tangan dianggap sebagai alat identifikasi yang baik, yaitu tanda tangan seseorang tidak dapat dicuri maupun dipinjamkan kepada orang lain. Maka itulah fungsi utama sebagai tanda tangan ya teman-teman, sebagai memberikan ciri atau mengindividualisir sebuah akta, karena akta itu perlu diidentifikasi sebagai biar tidak kerepotan ataupun tidak sama dengan akta yang lainnya. Nah, penggunaan tanda tangan sangat luas teman-teman. Misalnya untuk tanda tangan pengenal di suatu perbankan, surat ataupun dokumen yang penting. Tetapi penggunaan tanda tangan juga menjadi tantangan karena apabila terjadi pemalsuan, esensi keberadaan lembaga notaris atau notariat yang berisi para pejabat umum notaris diakui keberadaannya dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya melalui pasal 1886 KUH Perdata, di mana menjelaskan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang atau kita sebut sebagai akta nominat ataupun kontrak nominat begitu teman-teman, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Jadi syarat otentisitas suatu dokumen dikatakan suatu otentik atau tidak, yaitu pertama dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dan kedua dia dibuat di hadapan pejabat umum, dan yang ketiga pejabat tersebut harus berwenang di tempat akta tersebut atau akta dalam ruang lingkup wilayah hukumnya. Nah, hal ini kemudian ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Di dalam pasal 1. Dalam hal kontrak bisnis atau pekerjaan, tanda tangan merupakan suatu yang penting karena dengan adanya tanda tangan dalam perjanjian sangat berpengaruh terhadap keotentikan suatu surat kontrak tersebut. Jika tidak, maka akan menimbulkan suatu kiranya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misal, jika terjadi perselisihan atau sengketa di tengah-tengah melakukan perjanjian atau melakukan kontrak, tanda tangan berlaku hal formal, misalnya pembuatan akta tanah, surat nikah, perjanjian kontrak karyawan dengan perusahaan, dan pembuatan KTP. Sedangkan untuk urusan non-formal atau non-formil, misalnya nota pembayaran atau nota pembelanjaan. Dengan demikian, kedudukan tanda tangan sangat diperlukan dalam pembuatan akta maupun suatu surat kontrak. KUH Perdata hanya mengakui surat yang ditandatangani sebagai suatu alat bukti yang mengikat, sedangkan surat tanpa tanda tangan adalah sekedar bukti permulaan yang tidak mengikat. Nah, jadi bisa kita pahami bahwa di dalam Undang-Undang KUH Perdata ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakui surat yang ditandatangani ataupun akta yang ditandatangani suatu alat bukti yang mengikat, salah satu alat bukti yang mengikat. Sedangkan surat tanpa adanya tanda tangan itu sudah sebagai alat bukti juga, namun sekedar alat bukti permulaan yang tidak mengikat. Artinya kalau sudah ada di tanda tangan itu sudah mengikat bagi para pihak atau bagi para yang bersengketa. Dalam kehidupan modern seperti saat ini teman-teman, masih banyak warga negara Indonesia yang tidak bisa baca tulis huruf, sehingga dalam pembuat tanda tangan bisa digunakan dengan cara lain, misalnya cap jempol atau sidik jari. Hal ini sangat
apa namanya, sangat banyak sekali terjadi di negara kita, ataupun pelaksanaan di dalam melaksanakan pembuatan surat ataupun pembuatan akta otentik di dalam pelaksanaan kontrak di Indonesia. Sehingga apa namanya, hal ini menjadikan polemik ya, yang ada di kalangan notaris yang berkedudukan sebagai pegawai yang berwenang membuat akta otentik tersebut. Dengan adanya polemik itu akan muncul pertanyaan, apakah pembubuhan tanda tangan suatu akta dapat dikatakan otentik atau sah secara hukum, terlebih sebagai pembuktian. Maka dari itu saya mencoba untuk membahas tentang urgensi dan eksistensi dari tanda tangan di dalam kontrak tersebut. Nah, mengenai penandatanganan, teman-teman, sekedar informasi saja bahwa ada beberapa notaris, teman-teman, selain dia memberi kepembubuhan penandatanganan, dia juga membubuhi cap jempol. Kenapa demikian? Karena dengan adanya cap jempol itu sudah secara, bukan secara otentik aktanya, tapi secara keabsahan penandatanganan bahwa orang tersebut telah melakukan penandatanganan. Bahkan di beberapa notaris itu melakukan hal tersebut di setiap halaman. Kenapa seperti itu? Karena untuk berhati-hati saja. Sebenarnya cukup tanda tangan sudah menunjukkan sebagai salah satu alat bukti yang bisa mengikat kalau sudah ditanda tangannya. Jadi tidak perlu lagi dengan cap jempol. Karena cap jempol itu diberlakukan karena banyak terjadi di masyarakat kita itu masih banyak yang buta huruf atau tidak bisa baca tulis begitu. Nah, selanjutnya kita membahas tentang konsesi tanda tangan dalam kontrak. Menurut Sudip Mertokusumo menyatakan bahwa kontrak adalah perbuatan hukum dan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Perjanjian berisi kaidah ataupun hak dan kewajiban yang mengikat untuk ditaati oleh kedua belah pihak. Sedangkan menurut Subukti menyatakan bahwa kontrak adalah suatu peristiwa di mana orang berjanji kepada orang lain, di mana dua orang atau saling berjanji untuk melakukan satu hal. Perjanjian berdasarkan pada ketentuan 1313 KUH Perdata. Ada suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikat dirinya dengan satu orang atau lebih. Agar kontrak yang dibuat itu sah menurut hukum, maka menurut 1320 dengan salah sahnya kontrak itu harus adanya, yang pertama adanya kesepakatan, kecakapan para pihak dan suatu hal tertentu, ya, suatu sebab hal yang halal. Nah, perbuatan yang disebutkan dalam rumusan pasal 13 itu menjelaskan bahwa kontrak hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan yang nyata, baik dalam bentuk ucapan, tindakan secara fisik, tidak hanya dalam bentuk pikiran semata. Atas dasar inilah kemudian dikenal dengan kontrak konsensual, formil, dan kontrak real. Karena nyata dilaksanakan, teman-teman. Nah, hukum kontrak KUH Perdata menganut sistem terbuka yang merupakan kebalikan dari hukum benda. Pasal-pasal dalam hukum kontrak merupakan hukum perlengkap yang berarti bahwa pasal-pasal bersampingan apabila dikehendaki oleh para pihak dalam membuat kontrak tersebut. Nah, dalam konteks tanda tangan kontrak, teman-teman, 1874 ayat 1 KUH Perdata dan pasal-pasal lainnya dalam KUH Perdata menyebutkan tanda tangan tidak ditemukan penjelasan tentang pengertian tanda tangan. Demikian pula dengan penjelasan di pasal 7 ayat 5 Undang-Undang 13 tahun 1985 tentang bea materai. Tidak ditemukan pengertian secara jelas tentang tanda tangan. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia belum pernah memberikan definisi terhadap kata tanda tangan yang sesungguhnya mempunyai dua fungsi hukum dasar, yaitu yang pertama tanda identitas penandatanganan dan sebagai tanda persetujuan dari penandatanganan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada akta. Berdasarkan kedua fungsi hukum tersebut, teman-teman, dapat ditarik kesimpulan bahwa
Tanda tangan adalah sebuah identitas yang berfungsi sebagai tanda tangan persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada akta atau kewajiban yang melekat dan kewajiban yang melekat pada kontrak tersebut. Tanda tangan merupakan kata dan juga perbuatan yang telah biasa didengar atau membaca kata-kata itu, bahkan pernah pula melakukannya karena ini hampir tidak pernah lepas dari kehidupan kita sehari-hari dalam melakukan pekerjaan, dalam melakukan interaksi, ya, ataupun melakukan pembayaran begitu, pasti akan ada tanda tangan. Tapi dengan adanya era digitalisasi, teman-teman, tanda tangan ini mungkin lambat laun akan menjadi ditinggalkan juga gitu, karena misalkan tanda tangan sudah pakai barcode ya, tidak lagi menggunakan tanda tangan manual ya, pakai barcode sudah ya, teman-teman, dengan adanya era digital. Tanda tangan dilihat dari asal kata dalam bahasa Belanda, teman-teman, yaitu onderteken. Bahkan orang-orang di Indonesia itu mengatakan tanda tangan itu teken, ya, sudah diteken gitu. Itu sebenarnya dari kata bahasa Belanda yaitu undertaken, ya. Undertekenen, ya. Undertekenen, yang berarti membuat tanda di bawah. Kalau kita bilangnya paraf ya, membuat tanda di bawah. Menandatangani atau undertaken ini secara etimologis yaitu memberi tanda tangan atau teken di bawah sesuatu, di dalam bawah akta tersebut. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, tanda tangan adalah tanda sebagai lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda tangan pribadi yang telah menerimanya. Ini menurut Kamus Bahasa Indonesia. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia bahwa tanda tangan adalah tanda sebagai lambang nama. Maka dari itu kebanyakan, ya teman-teman, kebanyakan tanda tangan itu yaitu diambil dari nama kita. Makanya kalau teman-teman itu mau melakukan tanda tangan, biasanya itu diambil dari nama kita. Kalau nama kita awalannya B, maka ditulisnya B dulu kan gitu. Terkadang juga menyesuaikan ditulis lengkap nama kita gitu. Bermacam-macam lah tanda tangan, variasinya terserah dari teman-teman saja. Tanda tangan menjamin kebenaran orang yang menandatangani. Surat perjanjian sesuai dengan KTP dan penggunanya tanda tangan. Dalam akta boleh menggunakan huruf-huruf lain dari Latin, misalnya huruf Arab atau huruf yang lain. Jadi bebas di dalam melaksanakan tanda tangan itu, teman-teman. Nah, dengan demikian, teman-teman, penempatan tanda tangan adalah tempat pihak-pihak menandatangani kontrak yang menyebutkan nama yang terlibat dalam kontrak, nama jelas untuk menandatangani. Jadi di dalam penempatan tanda tangan itu sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang. Jadi biasanya karena pembahasan tanda tangan itu adalah penanda tangan atau penanda identitas kita di bawah, paling bawah, berarti tanda tangan itu selalu ada di bawah dari nota ataupun surat yang kita tanda tangani. Contohnya, kalau kita menandatangani akta jual beli begitu, pasti di akhir dari akta sudah ada tertera nama kita. Jadi pihak pertama, pihak kedua, nanti ada saksi, dan nanti di bawahnya ada notaris. Kalau itu akta otentik. Nah, terus bagaimana urgensi dan eksistensi tanda tangan dalam kontrak? Menurut KUH Perdata, hanya mengakui surat yang bertanda tangan, karena surat dalam KUH Perdata diperlukan sebagai sarana pembuktian dalam peruntukannya. Surat yang tidak bertanda tangan tidak diakui dalam KUH Perdata, karena tidak dapat diketahui siapa penulisnya. Nah, surat penandatangan itu disebut dengan akta. Orang pada umumnya, teman-teman, akan berpendapat bahwa suatu akta sudah sepatutnya ditandatangani. Tanda tangan ini menyebabkan orang yang menandatanganinya mengetahui isi dan maksud akta yang ditandatangani. Orang tersebut juga terikat dengan
pada isi dari akta tersebut. Jadi kalau di dalam 1338 KUH Perdata dijelaskan bahwa isi ataupun dari kontrak itu adalah merupakan undang-undang bagi mereka. Maka dari itu bisa dikatakan sebagai para pihak itu terikat di dalam undang-undang tersebut. Begitu. Dalam KUH Perdata, surat sebagai alat bukti tertentu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, akta di bawah tangan, di mana penandatanganan surat atau akta tersebut dilakukan tidak di depan pejabat umum atau di depan notaris begitu. Yang diatur atau diatur di dalam pasal 1874 dan juga sebagian di dalam 1869. Karena memang akta di bawah tangan ini masih tetap bisa dijadikan alat bukti, namun alat buktinya masih lemah begitu. Yang kedua adalah akta otentik, di mana penandatanganan atau surat atau akta tersebut dilakukan di depan pejabat umum dan atau ditandatangani langsung oleh pejabat umum sesuai dengan 1886 tentang kewenangan pejabat umum dalam membuat akta otentik. Dalam akta otentik, teman-teman, memiliki kekuatan hukum yang paling utama atau sempurna di hadapan hakim. Keharusan akan adanya tanda tangan dalam surat sehingga surat tersebut dapat disebut sebagai akad diatur di dalam 1869. Dan dalam pembuatan akta notaris harus sesuai dengan sistematika yang dijelaskan di dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris, yang menjelaskan bahwa setiap akta terdiri atas awal akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir penutup akta. Nah, sebagai penutup akta harus memuat uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf M atau pasal 16 ayat 7 huruf B, uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada, nama lengkap dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, tempat tinggal saksi, dan sebagainya. Yang mana adanya perubahan yang terjadi dalam perbuatan akta kemudian ditentukan di dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai akta notaris atau akta notaris. Penandatanganannya juga merupakan salah satu tahapan terakhir proses pembentukan perjanjian internasional, di mana dalam perundingan bilateral untuk melegalisasikan suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional lainnya tersebut, dan bahasa Inggris, dan memuat naskah sama aslinya. Untuk perjanjian multilateral, penandatanganan perjanjian internasional bukan merupakan pengikatan diri sebagai negara pihak. Keterkaitan terhadap perjanjian internasional dapat dilakukan melalui pengesahan, ratification, accession, accept, dan approval. Pada bagian penutup, akta dijelaskan setelah kalimat penutup kontrak dituliskan, maka para pihak membutuhkan tanda tangan mereka di bawah kalimat penutup tersebut. Tanda tangan seluruh pihak dalam kontrak dibumbui dalam suatu bentuk kontrak yang disebut sebagai signature block atau blok tanda tangan. Blok tanda tangan ini dapat terdiri dari tanda tangan seluruh pihak, dan kontrak dapat dituliskan berdampingan satu sama lainnya dan dapat dituliskan satu persatu dari atas bawah tanda tangan tersebut. Fungsi tanda tangan para pihak yang pertama sebagai bukti hukum adanya kesepakatan timbal balik antara para pihak. Nah, yang kedua, tanda tangan para pihak di blok tanda tangan juga berfungsi sebagai bukti identitas dari pihak yang menembungi tanda tangan tersebut, sebagai bukti nama, identitas, dan sebagai sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa sebagai identitas. Jadi tanda tangan itu sebagai identitas saja sebenarnya. Yang ketiga, tanda tangan para pihak di blok tanda tangan berfungsi sebagai bukti kewenangan atau kecakapan para pihak dalam berkontrak tersebut. Jadi
bahwa kalau tanda tangan itu sebagai bukti kecakapan bahwa ini mewakili siapa, ataupun ini sebagai delegasi begitu, ataupun dia sebagai pimpinan siapa, perusahaan mana, baik itu sebagai presiden, direktur, manajer dan yang lainnya. Saya contohkan di dalam file yang saya share ke teman-teman di LMS itu sudah ada contohnya, yang di situ pasti di setiap di akhir akta ataupun di akhir kontrak itu pasti akan disebutkan di situ, ditandatangani oleh siapa, namanya siapa, pejabatnya apa, dia sebagai pihak berapa, bahkan juga ditandatangani oleh para saksi. Walaupun pembubuhan tanda tangan di tiap-tiap halaman kontrak bukan merupakan suatu keharusan sebagaimana tanda tangan dalam blok tanda tangan, ya, akan tetapi praktek tersebut baik dilakukan oleh para pihak kontrak bisnis internasional atau kita sebut sebagai tanda tangan di tiap-tiap halaman itu sebagai paraf begitu ya, memahami bahwa sudah setiap halaman itu teman-teman sudah dianggap sudah mengetahui betul dan sudah memahami dan menyetujui dari setiap masing-masing halaman tersebut, isi dari halaman tersebut sebagai klausul pemberlakuan yang telah disepakati di dalam akta kontrak atau perjanjian ataupun di dalam perjanjian internasional. Secara yuridis, apabila suatu negara telah menandatangani perjanjian tetapi belum meratifikasi, maka negara tersebut belum merupakan peserta dalam perjanjian dalam hal tersebut, sesuai dengan pasal 16 Konvensi Wina 1969. Persyaratan pendatangan hanya terpenuhi dengan membubuhi nama yang dipakai oleh pendatangan dengan atau tanpa menambahkan nama kecilnya. Sehingga seharusnya tanda tangan dapat diketahui siapa nama pemilik tanda tangan, tetapi mengenai syarat bahwa tanda tangan dapat dibaca tidak terdapat dalam ketentuan undang-undangan. Konsekuensinya adalah bahwa tanda tangan yang tidak dapat dibaca nama pemiliknya tetap dianggap sebagai tanda tangan. Sementara itu, bagi orang-orang yang khususnya pada siapa berlaku hukum adat atau buta huruf karena ia tidak dapat menulis tanda tangan, menurut pasal 3 dari ordonansi tanggal 14 Maret 1867, pembubuhan cap jempol dapat dipersamakan dengan penandatanganan surat di bawah tangan asal diikuti dengan legalisasi oleh seseorang notaris atau pejabat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Penandatanganan suatu dokumen secara umum mempunyai tujuan. Tujuan yang pertama sebagai bukti. Suatu tanda tangan mengidentifikasi penandatangan dengan dokumen yang ditandatangannya pada saat penandatanganan berhubungan tanda tangan dalam bentuk khusus. Itu sebagai bukti atau evidence. Kedua sebagai seremoni. Jadi pendatangan suatu dokumen akan berakibat si pendatangan mengetahui bahwa telah melakukan perbuatan hukum tersebut atau sebagai sebagai seremoni pelaksanaan begitu. Pembubuhan tanda tangan sebagai pelaksanaan dari pelaksanaan kontrak tersebut. Yang ketiga sebagai persetujuan atau approval. Tanda tangan merupakan persetujuan atau otorisasi terhadap suatu tulisan. Kesimpulannya teman-teman bahwa keberadaan tanda tangan menjadi sangat penting dalam perbuatan suatu kontrak, entah surat kontrak kerja maupun surat kontrak bisnis. Tanda tangan juga sangat berperan dalam pembuktian akta apakah surat dapat dikatakan otentik untuk dihadapkan pada notaris. Jadi fungsi tanda tangan dalam perjanjian kontrak sangatlah penting karena merupakan syarat yang tidak dapat ditinggalkan sebagai alat bukti terpenuhnya syarat kesepakatan dan kewenangan para pihak yang melaksanakan kepentingan dalam suatu perjanjian. Jika tidak, maka akan menimbulkan sesuatu yang kiranya tidak sesuai dengan diharapkan. Misalnya jika terjadi perselisihan atau sengketa di tengah-tengah melaksanakan perjanjian atau kontrak. Sedangkan surat yang tidak bertanda tangan tidak diakui dalam KUH Perdata karena tidak dapat diketahui siapa penulisnya.
Suatu yang bertanda tangan itu disebutkan sebagai dengan akta. Tanda tangan bisa digantikan dengan cap jempol, teman-teman, atau sidik jari apabila si penghadap itu tidak bisa membaca ataupun buta huruf, yang mana memberikan keterangan yang jelas apa yang menyebabkan terhalangnya tidak dapat mengungguli tanda tangan. Nah, kekuatan pembuktian tanda tangan disamakan dengan surat bawah tangan dan menjadi syarat mutlak dalam hal akta otentik. Kontrak yang sudah dibubuhi tanda tangan dianggap memang berasal dari orang yang bertanda tangannya, tertera di atasnya, dan orang tersebut lantas terikat oleh keterangan tersebut. Tanda tangan berfungsi mengidentifikasi ciri-ciri penandatanganan dan menjamin kebenaran isi dari dokumen yang ditandatangani. Tanda tangan menjamin bahwa orang-orang yang melaksanakan penandatangan benar-benar menandatangani surat perjanjian sesuai dengan KTP-nya. Tanda tangan ini merupakan suatu tanda yang bersifat unik, memiliki yang dimiliki oleh seseorang, yang digunakan untuk pemberian pengesahan bahwa orang tersebut setuju dan mengakui isi dokumen yang ditandatangani, serta menjadikan terikat pada perjanjian yang ada pada suatu kontrak, pada surat yang bertanda tangan tersebut. Selama surat ataupun kontrak itu tidak ditandatangani, jadi kita tidak mengetahui siapa yang menandatangani, kecuali diperjelaskan bahwa dia berdasarkan dari siapa dan sudah ditandatangani atau dijempol. Jadi dia mengakui bahwa pejabat ataupun seseorang atau subjek hukum tersebut sudah mengakui adanya sebuah akta ataupun akta otentik ataupun akta di bawah tangan yang telah terjadi di setiap halaman sudah dipahami. Maka juga fungsinya sebagai paraf itu di setiap halaman itu sebagai pengakuan bahwa sudah saling menyetujui dari masing-masing halaman tersebut di dalam akta tersebut. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman mengenai urgensi dan situasi tanda tangan dalam kontrak. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Apabila nanti terjadi pertanyaan, apabila ada yang mau bertanya, silakan bertanya di YouTube saya ataupun di WA Group ataupun di LMS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.